Salam sahabat YKB yang diberkati Tuhan. Salam dalam kasih Kristus untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Senang berjumpa dengan sahabat YKB melalui program Wasiat Kekal hari ini, berupa perenungan firman Tuhan yang boleh memandu, menuntun, mengarahkan kehidupan kita setiap hari. Saya Pendeta Andreas Daud dari GKI Residen Sudirman, Surabaya. Perenungan firman Tuhan hari ini tanggal 5 Januari 2024 ditulis oleh rekan Pendeta Agus Gunawan dengan tema Melayani adalah Anugerah, yang didasari dari Mazmur 110. Dan fokus perenungan kita hari ini adalah Mazmur 110 ayat yang kedua. Sahabat, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami semua sepakat menyiapkan ruang hati terbaik untuk mendengar Engkau menyapa dan melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, siramilah hati kami dengan kesejukan, kehangatan, dan kesegaran firman-Mu, karena kami sangat membutuhkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 110 ayat yang kedua berkata, "Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu." Sahabat yang terkasih, pada pembukaan renungan wasiat hari ini, penulis menceritakan dengan singkat tentang ibundanya yang ketika dilamar atau dilawat oleh gereja untuk menjadi penatua gereja, sang ibunda menolak lamaran itu dengan alasan tidak memiliki pendidikan yang cukup untuk menjadi seorang penatua gereja, karena pendidikannya hanya lulusan sekolah dasar. Namun puji Tuhan, seiring berjalannya waktu, akhirnya sang ibu menerima dan mau menjadi penatua, karena meyakini bahwa kalau Tuhan yang memilih dan memanggil seseorang untuk melayaninya, maka Tuhan pasti akan mempersiapkan dan memperlengkapinya melalui pertolongan Roh Kudus. Sahabat YKB yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Mazmur 110, Daud menegaskan bahwa jabatan pelayan Allah, baik itu raja maupun imam, adalah anugerah Allah yang datang dengan penyertaan dan kuasanya, sehingga jabatan itu ketika dikerjakan berdasarkan penyertaan dan pertolongan Tuhan akan menghasilkan pelayanan yang baik dan memuliakan Tuhan. Di dalam Mazmur 110 ayat 4 dikatakan, "Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut aturan Melkisedek." Sahabat terkasih, sebagai raja, Daud sangat berhasil dalam karya layanannya. Dia banyak mengalahkan musuh-musuh yang menghambat karya layanannya. Dia juga membangun kerajaan Israel dengan begitu baik dan begitu berkembang. Bahkan Daud dikatakan seorang pribadi yang sangat dekat hatinya dengan Tuhan. Di dalam ayat yang pertama, Mazmur 110 dikatakan, "Firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Dan sebagai imam, Daud membawa banyak jarahan dari musuh-musuhnya yang telah ditundukkannya sebagai korban persembahan kepada Tuhan.
Sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus adalah Mesias dengan jabatan Raja dan Imam. Yesus menjadi imam yang mengorbankan dirinya untuk dipersembahkan kepada Allah demi mendamaikan setiap kita yang percaya kepadanya, sehingga kita boleh berdamai dengan Allah melalui pengorbanan pelayanan Kristus Yesus. Sebagai Raja, Yesus telah memerintah sebagai Raja damai yang kekal untuk selama-lamanya. Sahabat YKB yang terkasih, mari kita meneladani Daud dan juga Kristus dalam pelayanan kita. Undangan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita adalah anugerahnya bagi setiap kita. Memang tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki kualifikasi yang mumpuni untuk menjadi pelayan Tuhan. Namun jika Tuhan yang memanggil kita untuk berkarya baginya di bidang kita masing-masing, baik itu di gereja, di pekerjaan, di keluarga, dan dimanapun Tuhan mempercayakan kita untuk berkarya, kita hayati sebagai anugerah Allah bagi setiap kita. Maka Ia pasti akan memperlengkapi kita, memampukan kita. Oleh sebab itu, kita harus meresponinya dengan kerendahan hati, kerelaan dan ketulusan, serta mau belajar terus untuk kemudian semakin baik dan semakin memuliakan Tuhan di dalam karya pelayanan kita masing-masing. Inilah penghargaan Tuhan yang luar biasa ketika Dia mempercayakan kita untuk menjadi pelayannya di bidang kita masing-masing. Tuhan memanggil kita untuk berkarya bersama-sama dengan Dia. Oleh sebab itu, sambutlah panggilan Tuhan itu dengan penuh syukur dan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau telah boleh memanggil kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu, untuk boleh berkarya di bidang kami masing-masing, baik di gereja, di pekerjaan, di keluarga, bahkan di tempat-tempat di mana Engkau percayakan kami untuk boleh berkarya. Kiranya kami boleh menghayati itu sebagai anugerah-Mu yang Kau sediakan berikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu yang luar biasa. Pakailah setiap kami untuk menjadi pelayan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sahabat YKB yang terkasih, demikianlah perenungan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and share ke sebanyak mungkin teman sahabat agar mereka pun boleh mengalami berkat Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.